STH itu adalah kepanjangan dari soil transmitted helminths. Jadi soil transmitted helminths ya. Jadi soil transmitted ini adalah soil itu tanah, transmitted adalah penularan, helminth itu cacing. Jadi cacing-cacing yang penularannya lewat tanah ya. Jadi STH ini termasuklah nematoda usus yang tadi ya. Jadi nematoda usus nanti dibagi menjadi dua. Nematoda usus yang STH yang penularannya lewat tanah dan nematoda usus non STH yang penularannya bukan lewat tanah. Yang bukan lewat tanah nanti diajarkan sama Dr. Gita Dwi Prasasti. Sama saya semua yang penularannya lewat tanah ya. Nah, cacing nematoda ini bagian dari organisme multiseluler yang terdiri atas 3 lapis ya. Jadi ada 2 filum dia sebenarnya. Filum Platyhelminthes dan filum Nemathelminthes. Ya. Kemudian nanti satu filum nematoda itu dibagi menjadi berdasarkan habitatnya nematoda usus dan nematoda darah dan jaringan. Untuk filum Platyhelminthes ada 2 kelas dia, kelas Trematoda cacing daun dan kelas Cestoda cacing pita. Ya. Nematoda hanya ada 1 kelas, ya nematoda itu saja. Kalau Platyhelminthes hanya 2 kelas, Trematoda dan Cestoda. Nematoda ini cacingnya bentuknya bulat silindris. Sedangkan Platyhelminthes itu cacingnya pipi-pipi semua. Ada yang pipi seperti daun, Trematoda, ada yang pipi seperti pita, bersegmen-segmen. Badannya bisa lepas satu-satu kalau bersegmen-segmen itu. Cacing Cestoda namanya ya. Ya. Kemudian cacing Strongylodes stercoralis ya. Yang terakhir Trichostrongylus species. Nah, jadi yang dibintangi inilah yang penularannya semua lewat tanah. Jadi dia butuh menyelesaikan siklus hidupnya di tanah. Yang pertama Ascaris lumbricoides, cacing gilik, cacing perut ya. Jadi nematoda usus ini kalau tidak di usus halus, di usus besar habitatnya, atau di rektum di ketiga wilayah ini ya. Ini adalah taksonominya, boleh dibaca saja. Nah, oh ya sebelum saya jelaskan perbedaan jantan dan betina pada semua spesies, kita di note dulu, dicatat dulu bahwa perbedaan antara nematoda secara umum jantan dan betina dulu ya. Jadi yang betina itu biasanya pada nematoda usus itu punya badan yang lebih besar dan lebih panjang dari yang jantan. Kemudian yang betina punya ekor yang lurus, sedangkan yang jantan punya ekor yang melekuk ke arah ventral ya. Jadi melekuk ke bagian depan atau ke bagian anterior badan ya. Kemudian yang betina punya alat kelamin yang namanya vulva. Jadi semua nematoda usus itu punya alat kelamin namanya vulva, yang jantan punya alat kelamin namanya spicula. Nah, itu dulu morfologi umumnya. Kemudian baru kita ke Ascaris ya. Ascaris ini cacing yang besar sekali, Dek. Ukurannya bisa sebesar mistar 30 cm. Ya, 30-35 cm. Tentu saja yang jantan biasanya lebih kecil ukurannya, lebih pendek dari yang betina. Yang betina bisa sampai 35 cm, yang jantan 30 sampai 31 maksimal ya. Ini sudah ada tadi morfologinya, ekornya melekuk, sedangkan yang betina ekornya lurus. Nih, ekornya lurus. Yang jantan ada spicula.
Spikula ini bermuara di kloaka. Jadi kloaka itu lubangnya. Spikula ini alat kelaminnya. Jadi alat kelaminnya keluar melalui kloaka dan terdiri dari dua cabang ya, dua spikula. Nah, kalau vulva ini letaknya di sepertiga anterior, bukan di ujung. Kalau kloaka dan spikulanya di ujung di ujung badan ya, di pinggir dekat ekor ini. Dekat ekornya. Kalau yang ini vulva, dia ada di sepertiga anterior badan dan terletak di komisura ring. Jadi ada otot muskular, ya, otot muskularnya. Nanti di dalam otot muskularnya, di dalam muskularnya itu ada yang namanya lubang vulva, ya. Muskularnya, otot-ototnya itu disebut dengan komisura ring. Jadi dia bentuknya ototnya itu sirkuler, ya, sirkuler, terus melekuk ke arah dalam sedikit dibandingkan badannya yang lain, permukaan badannya yang lain. Nah, di dalam otot sirkuler inilah yang ada vulva di dalam situ ya. Yang betina itu bisa bertelur 200.000 per hari. Sepanjang lifespan-nya 2 tahun, dia lifespan-nya lebih kurang itu bisa sampai 26 juta. Nah, ini bentukannya besar ya, Dek. Jadi ini seperti cacing silindris ya, cacing kalau lihatnya ukuran cacing tanah juga bisa ya. Pernah lihat cacing tanah? Nah, ukurannya besar-besar seperti itulah ya. Ini adalah yang betina, ukuran lebih besar, ini yang jantan. Ini lihat ekornya melekuk ke arah ventral, ekornya lurus, kemudian ada komisura ring di sini. Saya lihat gambarnya lagi. Oh, enggak ada. Ini kalau nggak salah daerah sini di sepertiga anterior ada komisura ring. Nah, daerah otot sirkular itulah ada vulvanya ya. Ada alat kelamin betina. Itulah pembedanya dengan si jantan. Jadi kalau ketemu ukurannya tidak terlalu besar, 10 sampai 15 cm, terus bingung ini ekornya lurus atau melekuk karena sudah mungkin mati di alkoholi atau di formalinin jadi dianya kaku badannya, carilah komisura ringnya. Kalau ketemu otot sirkuler tadi di sepertiga anterior badan, jadi dekat kepala dia, sepertiga anterior badan. Nah, itu berarti punyanya betina, cacing betina ya. Nah, ini adalah bentukan bolus. Bolus itu seperti bulatan, berkumpul-kumpul ya, madet kayak benang wol yang dipintal. Nah, dia kalau sudah banyak menyebabkan obstruksi di usus, seperti inilah gambarannya. Kalau sudah sebanyak ini memang menyebabkan penyumbatan di usus. Komplikasinya ya obstruksi ya, obstruksi saluran cerna. Jumlahnya banyak, malnutrisi ya. Nah, itu malnutrisi, obstruksi saluran cerna itu komplikasi dari penyakit kecacingan askariasis. Kalau gejala umum bisa saja ada nyeri epigastrium atau nyeri perut ya, nyeri abdomen. Itu bisa petanda tapi tidak khas ya, tanda dari infeksi kecacingan askariasis. Nah, ini adalah bagian kepalanya, yang difoto ini adalah bibirnya. Nah, bibirnya ini punya 3 kelopak. 1, 2, 3. Kelopaknya ini ada yang disebut median dorsal. Yang ini median dorsal, yang ini ventrolateral. Ya, ventro itu berarti di median daerah belakang, di tengah. Ini ventrolateral bagian depan ya, tapi di pinggir. Setiap bibir punya sepasang papil. Nah, di dalam sini ada papila. Sama seperti kita punya papil di usus halus, papilanya ini gunanya untuk menghisap atau mengabsorpsi sari-sari makanan. Jadi cacing ini tidak melekat di lumen usus ya adik-adik, tapi dia melayang. Jadi dia ada di lumen usus, bentukannya melayang-layang di lumen usus, kemudian dia akan membuka mulutnya ini, membuka bibirnya ini ketika dia akan menyerap sari-sari makanan ya. Dia menghisap asam amino, menghisap glukosa, molekul-molekul makanan yang kecil-kecil ya. Kemudian jadi berkompetisi sama inang ya.
Dia hidupnya di usus halus kita punya fungsi untuk absorpsi makanan, seharusnya kita mengabsorpsi asam amino, glukosa, dan molekul kecil lainnya, ternyata yang dimakan usus kita tidak menghisap, jadi si cacing inilah yang menghisap sari-sari makanannya. Makanya kalau dalam jumlah banyak dan lama, infeksi kronik bisa menyebabkan malnutrisi. Nah, ini adalah telurnya. Kalau tadi kita lihat gambaran cacing dewasanya, sekarang kita ke telurnya. Bagaimana telurnya? Telurnya ini ada yang dibuahi, ada yang tidak dibuahi. Kalau dibuahi ini nanti berisi sel-sel. Kalau masih dalam bentuk yang segar, isinya sel-sel. Kalau sudah matang, isinya larva. Nah, telur yang berisi larva ini sering juga disebut telur infeksius ya. Telur segmented egg ya. Nah, itu telur yang sudah berisi larva. Yang tidak dibuahi unfertile itu hanya cairan granul. Biasanya kalau dalam pemeriksaan mikroskopis, telur-telur yang banyak gambaran hitam-hitamnya atau gelap tampakannya itu biasanya yang tidak dibuahi dan berbentuk agak lebih lonjong, itu biasanya tidak dibuahi. Terus kemudian dindingnya tipis, tidak beraturan, lapisan albuminoidnya itu yang tidak dibuahi. Yang dibuahi biasanya oval bentuknya, ya, oval kebulatan. Nah, terus menyerap zat warna ya. Jadi dianya berwarna nanti di dalamnya misalnya diwarnai dengan eosin. Nah, warna orange kemerahan. Nanti warna telurnya, dalam telurnya itu warnanya orange kemerahan. Isinya berarti sel-sel segar. Kalau sedikit kehitaman, terus agak sedikit lonjong, bentuknya kemungkinan itu yang tidak dibuahi. Nah, ini 3 lapis dindingnya. Yang khas itu 3 lapisnya ini. Albuminoid, lapisan luar, yang bentuknya gelombang. Hialin itu lapisan yang dari protein. Kemudian lipoid yang berwarna kekuningan dari lapisan lemak ya. Nah, ini isinya ovum tadi atau sel-sel germinativum ya. Nah, telur yang decorticated, ada juga yang disebut decorticated, ini hilang lapisan gelombangnya atau lapisan albuminoidnya. Kita lihat gambarnya, nah ini ya. Ini nah keriting-keriting begini, ini lapisan luar, albuminoid namanya. Nah, kalau yang hilang lapisan keritingnya, itu namanya decorticated, telur decorticated. Kalau yang masih, ini ada yang fertil nyebutnya, berisi sel, ada yang embryonate egg, yang berisi larva. Ya, berisi larva ini sudah. Jadi kalau ada dalam jurnal ditulisnya embryonate egg, berarti telur yang matang ya, yang sudah berisi larva. Nah, telur ini infeksius. Kalau ketelan oleh manusia, bisa jadi cacing dewasa di kita, usus halus. Cuman kalau kita memakan telur yang belum matang, yang begini, gambarannya fertil tapi belum matang, belum ada embrionya, belum ada larvanya. Nah, ini kemungkinan tidak akan mengembangkan siklus hidupnya lagi. Jadi karena zat asam lambung pecah ya hancur juga semuanya. Jadi tidak ada yang hidup di dalam tubuh manusia. Tapi kalau kita tertelan yang ini udah hidup nih larvanya nih. Tinggal ketika dicerna oleh asam lambung, dinding telurnya pecah, larvanya yang keluar, larvanya yang hidup ya. Nah, ini infeksius ini bagi kita, makanya disebut stage atau stadium yang infeksius ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides, maka jawabannya bisa aja tertelan telur yang mengandung embrio atau telur yang sudah matang ya. Yang ini yang tidak dibuahi, lihat ya, granulnya kasar-kasar. Ini hanya berisi cairan dan jaringan biasanya. Nih, warna bentuknya agak sedikit lebih lonjong. Ini tampakkan gambar mikroskopisnya ya. Ini yang infertil, ini yang fertil nih. Masih bentuk oval. Jadi kalau bentuk oval tuh kemungkinan fertil ya. Tinggal lihat lagi ada tidak embrionya. Kalau tidak ada embrionya berarti fertil yang masih segar, maksudnya belum ada pematangan ya. Nah, kalau yang berisi embrio berarti udah mateng nih telurnya. Tinggal mencari inang.
ya, mencari hospes definitif. Siapa manusia? Hospes definitifnya. Nah, ini siklus hidupnya kita tadi bicara tentang. Kita tertelan, lihat gambarnya ya. Lewat oral, berarti tertelan. Ya. Lihat gambarnya. Spesifik sekali, ada embrio di dalam telur. Berarti kita terinfeksi dengan menelan telur yang mengandung larva. Selain itu, tidak akan menginfeksi manusia kalau kita tertelan telurnya pun yang belum mengandung larva. Terus kemudian karena asam lambung, pecah telurnya, akhirnya larvanya bergeraklah keluar ya. Migrasi dia menuju vena. Ya, vena porta dulu nih. Vena yang ada di saluran cerna kan, vena porta. Kemudian naik ke atas. Yang namanya vena berarti pembuluh darah yang balik ke jantung, berarti dia ke atas nih. Dari vena porta dia ke vena pulmonalis. Vena ini dulu cava. Ya, yang ada di jantung dari vena cava, baru dia ke vena pulmonalis, naik lagi dia ke trachea, dan dari bronchus ke trachea, baru di trachea dia diam dulu nih. Diam antara migrasi dari usus menuju trachea ini dia sudah berkembang, sudah memanjang. Ya, dari larva 1 menjadi L2, larva 2 menjadi larva 3 sampai larva 4 di trachea. Ya. Karena ada refleks batuk, ada benda asing di trachea, ada benda asing di saluran napas, maka larva-larva ini akhirnya tertelan kembali dan dewasa di usus halus. Jadi tidak begitu masuk ke dalam lambung terus ke usus, enggak. Cacing ini ikut dulu aliran darah atau vaskularisasi ya, aliran darah menuju paru, dia ikut dulu tuh migrasi melalui vena ya, pembuluh darah vena. Tidak langsung habis ditelan terus langsung dewasa di usus halus, enggak. Jadi dia ikut dulu sistem vaskuler ya. Ikut dulu vena mana? Vena porta dulu yang ada di hati ya, yang paling dekat dari dia migrasinya. Kemudian ke vena cava yang ada di jantung, kemudian ke vena pulmonalis, baru ke trachea ya. Bronchiolus, bronchus, trachea. Dewasa ini baru dia berdiferensiasi jadi jantan dan betina. Larva tadi baru berdiferensiasi jadi jantan dan betina. Akhirnya kawin. Nah, memperbanyak telur lah dia di usus halus. Ketika BAB sembarangan, ini lihat gambarnya nih. Ya, BAB di tanah, buang hajat di tanah, bukan buang hajat di toilet ya, bukan di kloset, bukan di MCK. Nah, dia buang di semak-semak, ini gambarnya nih. Nah, akhirnya telurnya matang di tanah, ulang lagi siklusnya. Ya. Nah, mengulang lagi siklusnya dari awal lagi. Telur yang dikeluarkan bersama tinja, nanti matang. Matangnya agak lama, butuh waktu 1 sampai 3 minggu. Tergantung suhu, kelembapan ya. Kalau kelembapan dan suhu optimal itu sekitar 30 derajat, dia cepat sekali matangnya. 1 minggu dia sudah matang. Tapi kalau musim panas, ya, suhunya tinggi, kelembapannya tinggi, dia bisa sampai 3 minggu baru dia jadi matang ya. Dari tertelan telur sampai dia dewasa, siklusnya ini sampai dia keluar lagi telur, itu sekitar 2 bulan. Jadi tidak lama dari kita tertelan telur, terus yang jantan betina di usus kita kopulasi dan menghasilkan telur kembali, itu 2 bulan waktunya ya. Waktu hidupnya itu sekitar 1 tahun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tertelan telurnya sedikit, 1-2 telur, kemudian dia jadi dewasa, 1-2 buah cacing, itu biarkan saja tanpa ada gejala asimptomatik 1 tahun kemudian dia mati ya, biarin aja. Cuman yang bahaya ini yang kalau telurnya dalam jumlah banyak tertelan. Berarti banyak juga lah yang jadi dewasa di usus halus, bisa menyebabkan obstruksi. Oke, kalau cuma tertelan sekali, kalau tertelan berkali-kali, misalnya dia main di tempat yang sama, nanti makan, tertelan lagi, main di tempat sama, makan, tertelan lagi, bisa menyebabkan akumulasi infeksi ya.
Bisa juga itu menyebabkan gejala klinik. Nah, ini adalah siklus hidup yang sudah saya jelaskan, kita lewatkan. Nah, ketika cacing atau larvanya di paru-paru, itu ada gejala yang namanya Loeffler syndrome. Sindrom itu berarti kumpulan gejala ya. Nah, gejalanya berupa apa? Gejalanya akibat adanya larva di paru-paru, dia bisa timbul batuk. Ya, ada benda asing di dalam trakeanya. Kemudian karena ada produksi lendir, dia bisa sesak napas. Ya, ada benda asing kan nanti saluran napasnya memperbanyak produksi lendir atau mukus. Akhirnya dia batuk dan sesak napas. Kemudian ada peningkatan eosinofil, sel darah putih yang namanya eosinofil hipereosinofil ya. Ya, di minggu pertama setelah tertelan biasanya ya. Kemudian kalau tidak sengaja dia masuk dan ikut ke vena jugularis, vena menuju otak, dia bisa juga menyebabkan meningitis. Ya, jadi larvanya itu ada yang mampir belok tuh, harusnya belok vena pulmonalis, kemudian ke bronkus, bronchiolus, bronkus, trachea. Nah, ternyata dari vena pulmonalis ada yang ikut ke ada yang ikut arterinya ya menuju arteri karotus yang paling besar menuju ke otak, menuju ke otak. Jadi bisa menyebabkan encephalitis, epilepsi sama meningitis juga. Walaupun jarang kemungkinannya ya. Akibat cacing dewasa, kalau jumlah sedikit asimptomatis, namun karena sifat cacing ini aktif bergerak dalam lumen usus, tidak menutup kemungkinan satu cacing saja itu bisa menyebabkan kerusakan ya. Apalagi dia aktif bergerak cacing ini. Jadi dia tidak menempel di lumen usus, jadi dia melayang di lumen, dia bisa kemana-mana. Dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah dia bisa ke appendix ya, daerah yang buntu ususnya bisa menyebabkan appendicitis dia. Ya. Nanti dia ke atas tuh nembus-nembus bisa menyebabkan pankreatitis ke pankreas ya. Dari duodenum atau usus halus kan ada tuh muara yang berasal dari pankreas ya. Nah, dia bisa pankreas. Bisa juga dia ke dinding perut, jadi peritonitis. Nih, satu saja bisa menyebabkan ke gejala ya. Walaupun tadi pada 1/6 kasus, hampir 50% kasus ini jumlah sedikit, kalau jumlah sedikit yang tertelan itu asimptomatis. Nah, ini gambarannya Loeffler syndrome. Jadi ada larva-larva pada saat transversal, ya pemotongan paru transversal ini. Ini kalau pasiennya mungkin sudah diambil jaringannya ya, biopsi. Jadi gejalanya seperti pneumocystis, pneumocystis TB, mirip ya katanya. Darah yang keluar itu berupa darah berwarna kecoklatan ya. Nah, ini ada gambaran Ascaris di mulut dan hidung. Nah, satu-satunya cacing yang bisa keluar lewat mulut dan hidung melalui batuk atau muntahan itu adalah cacing Ascaris lumbricoides. Karena pertama tadi dia sifatnya melayang, jadi bisa bergerak kemana-mana, pengembara, ya, bisa masuk ke esofagus, refleks muntah kita, atau ke kerongkongan, terus kemudian refleks muntah, keluarlah muntahannya bersama cacing, atau karena obstruksinya. Jadi dia banyak sekali di usus halus, ya, sehingga menyumbat, ya, sudah terdilatasi usus halusnya, kemudian tersumbat, akhirnya lobus atau bolus cacing ini, salah satu cacingnya mungkin keluar dari lobusnya, akhirnya mengembara ke bagian atas organ saluran cerna ya, ke mulut, lambung. Atau karena obstruksi tadi ada penekanan intraabdominal sehingga refleks muntah salah satu cacingnya juga bisa ikut ke keluar ya. Peningkatan suhu tubuh juga bisa menyebabkan dia keluar lewat muntah atau lewat anus.
Jadi orang-orang yang demam, anak-anak yang demam, itu kemudian tidak pernah didiagnosis sebelumnya menderita askariasis, tahu-tahu dia ada cacing yang keluar dari anusnya. Nah, itu. Jadi si cacing ini juga peka terhadap perubahan suhu. Jadi kalau suhunya meningkat di dalam tubuh inangnya, maka dia akan mencari jalan keluar, ya. Dia akan mencari jalan keluar. Bisa lewat anus, ya. Nah, jadi tahu-tahu ada cacing keluar dari anusnya, ya. Baru ketahuan dia kecacengan askariasis. Padahal sakitnya mungkin sakit yang lain, ya. Sakit demam pada anak-anak misalnya. Nah, jadi dia juga dipengaruhi oleh suhu, ya. Oke. Nah, ini cara pengobatannya. Ya, pemeriksaannya menemukan telur dalam tinjanya lewat pemeriksaan. Jadi tinjanya kita periksa. Nah, pengobatannya ini dengan albendazole bisa, dengan pirantel pamuat bisa, ya. Biasanya dikasih dosis tunggal saja 400 mg untuk dewasa. Untuk anak-anak 10 mg per kilogram berat badan, maksimal 200 mg, ya. Nih. Jadi kalau nanti jadi perawat di rumah sakit, jangan heran nanti kalau ada anak demam, disal demam, ya, disal infeksi atau demam, kemudian kamu periksa pas kamu bersihkan badannya, ada cacing yang keluar lewat anusnya, ya kemungkinan cacing Ascaris lumbricoides tadi, ya. Dia awalnya asimptomatik karena suhu tubuh inangnya meningkat, jadi dia mau keluar dari situ, ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita ke cacing tambang? Kita lanjut dulu, ya. Jadi cacing tambang ini ada dua pada manusia. Ada yang namanya Necator americanus, ada yang namanya Ankylostoma duodenal. Nah, kalau pada kucing ada juga cacing tambang kucing, namanya Ankylostoma brasiliensis. Pada anjing Ankylostoma caninum. Jadi ada cacing tambang juga pada kucing dan anjing. Cacing tambang pada kucing dan anjing itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nama penyakitnya cutaneous larva migrans. Jadi ada larva di daerah kulitnya, ya. Karena si larva cacing tambang anjing dan kucingnya masuk ke dalam kulit. Nah, nanti kalau tentang cutaneous larva migrans kita bicarakan terakhir nanti. Nah, ini adalah jumlah kasusnya di seluruh dunia. Jadi banyak di daerah tropis. Ini adalah area tropis, ya, batas khatulistiwa. Lihat Amerika Selatan, terus Afrika, terus Asia dan Indonesia itu masuklah daerah dengan penyebaran cacing tambang yang cukup tinggi. Kemudian daerah subtropikal juga ada sedikit di Asia Timur sini, ya. Nah, ini banyak. Lihat Indonesia ada yang warnanya masih gelap nih. Nah, di Papua, ya. Papua ini masih tinggi tingkat kecacingan tambangnya. Warnanya merah hati, merah gelap. Nah, lihat kalau merah gelap ini kasusnya ini 50 sampai 80% prevalensinya, ya. Kalau yang lain itu pink muda. Pink muda ini batas antara 10 sampai 30% kasusnya. Nah, ini adalah morfologi dua cacing tambang tadi, ada Necator americanus, ada Ankylostoma duodenal. Necator americanus ini bentuknya S apparens. Jadi kalau dia sudah mati terus diawetkan dalam alkohol atau formalin, maka bentuknya itu seperti huruf S. Kalau Ankylostoma bentuknya seperti huruf C dengan ukuran lebih kurang 1 cm. Nah, jadi tidak terlalu besar tapi masih bisa dilihat kasat mata, ya. Jadi maksimal itu 11 mm. Jadi sekitar 1 cm. Mau lihat giginya nanti diperiksa secara mikroskopis. Beda keduanya yakni pasang gigi. Kalau Necator americanus itu punya satu pasang gigi. Nah, ini Necator americanus. Kanan satu, kiri satu disebut satu pasang. Ya.
Ini adalah Necator americanus. Ini juga Necator americanus. Yang ini adalah Ankylostoma duodenal. Dia punya 2 pasang. Bukan 2 buah gigi, 2 pasang gigi. Jadi kalau 2 pasang, 2 di kanan, 2 di kiri. Total ada 4. Yang ada di primata malah lebih banyak lagi. Namanya Ankylostoma selanicum. Nah, ini di monyet-monyet ada namanya Ankylostoma selanicum, punya 3 pasang gigi. Ya, jadi ada 6 giginya. Kalau ini 4. Ankylostoma duodenal ya. Nah, ini adalah bursa copulatrix. Namanya bursa copulatrix ini adalah selaput organ ya. Organ. Ini adalah selaput tipis yang di dalamnya itu berisi spikula tadi, alat kelaminnya. Nah, ini S. efferens tadi ya, Necator americanus. Lihat yang ada spikula, cakar-cakar ini berarti punyanya jantan, ukurannya juga lebih kecil. Ini yang betina. Yang betina juga ada pulpa di ujungnya. Nah, di tengah ya, di tengah, di sepertiga, di setengah anterior badannya ada VU, vulpa. Nih. Bentuk telurnya beda dengan askaris. Kalau askaris tadi banyak lapisannya, ada 3. Terus ada yang gelombang juga. Kalau ini 1 lapis dan transparan. Lihat ya, transparan. Jadi 1 lapis transparan. Isinya sel-sel. Tapi cepat sekali matang dia ini. Ya, dalam waktu 24 jam sampai 48 jam itu bisa jadi sel-sel ini, sel-sel germinatif ini atau sel morula, blastula langsung jadi larva itu dalam waktu 24 sampai 48 jam. Cepat ya. Kalau tadi askaris butuh waktu 1 sampai 3 minggu, dia butuh waktu 1 sampai 2 hari. Langsung matang. Ya. Matangnya di mana? Matangnya di lingkungan juga, di tanah. Jadi matang di tanah 24 sampai 44 jam matang di tanah, kemudian larvanya keluar dari menetas ya, telurnya menetas mengeluarkan larva. Nah, larvanya ini hidup di tanah sampai ketemu inang. Inangnya siapa? Manusia ya. Nih, fokus definitifnya. Temu, kemudian kalau kita main di tempat kontaminasi dari cacing tambang ini, ya tadi nanti larvanya penetrasi ke kulit kita, masuk ke dalam kulit kita. Beda dengan askaris. Askaris kita tertelan telur, jadi temakan, nggak sengaja. Kalau cacing tambang ini larvanya yang masuk ke dalam kulit, penetrasi namanya. Nah, larvanya ini yang masuk ke dalam kulit. Oke. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi larvanya, larva filariform namanya, yang larva infeksius, larva yang siap menginfeksi khusus definitif itu larva filariform. Nah, kalau masuk ke dalam tubuh kita berbentuk larva rhabditiform, itu juga tidak sampai menyelesaikan siklus hidupnya ya. Biasanya akan menjadi cutaneous larva migran. Ada infeksi di daerah kulit seperti Strongyloides stercoralis misalnya ya. Nah, itu larva-larva rhabditiformnya bisa masuk ke dalam kulit kita, maka jadi penyakit cutaneous larva migran. Tapi kalau yang masuk larva filariform yang infeksius, maka dia akan menyelesaikan siklus hidupnya di kita, siklus hidup secara seksual. Ya. Ini larva filariform menembus kaki atau menembus paling banyak predileksinya di kaki ya, karena tanah yang menginjak tanah kan kaki ya. Jadi kulit yang paling dekat dengan tanah itu kaki. Jadi paling banyak predileksinya di kaki. Tidak menutup kemungkinan paha, tangan ya. Kulit yang sehat, kulit yang sakit bisa semua dia penetrasi. Kemudian dia mencari port dienter, pintu masuknya yaitu vaskuler, kapiler, pembuluh darah kecil di kulit,
kapiler, baru dari kapiler dia ikut vaskularisasi menuju jantung. Nah, dari sini sama siklusnya seperti Ascaris lumbricoides. Mulai dari jantung itu sama ya, ke paru-paru, kemudian menembus alveolus ke bronchiolus, kemudian ke bronkus, ke trakea, baru tertelan kembali di esofagus dan akhirnya di cacing dewasanya di usus halus ya. Jadi kalau dia sudah masuk aliran darah, siklus hidupnya sama seperti Ascaris lumbricoides, ikut pembuluh darah vena menuju jantung, ke atas akhirnya ke trakea. Ya. Jadi dalam kulit ini dia nyari pintu masuk. Siapa pintu masuknya vaskular di sana? Yaitu pembuluh darah kecil yang namanya kapiler-kapiler. Baru dia ikut pembuluh darah vena. Nah, ini siklus hidupnya. Ini gambar kaki karena pada deteksi paling sering itu si cacing filariform ini, larva filariform ini menembus kulit kaki. Nah, ini dewasa, di usus halus, jantan dan betina kawin, akhirnya mengeluarkan tinja ya. Nih, siklus hidupnya tadi. Yang berwarna merah panahnya itu berarti di lingkungan. Yang berwarna biru itu berarti di hospes definitifnya. Cacing ini menghisap darah. Jadi bukan mengambil nutrisi berupa sari-sari makanan ya, atau berupa molekul makanan yang kecil-kecil itu yang sederhana ya, seperti glukosa dan asam amino. Kalau dia benar-benar menghisap darah, mengambil darah, dia akan lengket di dalam lumen usus kepalanya, kemudian gigi kitinnya itu akan merobek ya, merobek mukosa usus sampai ketemu pembuluh darah yang ada di mukosa usus, akhirnya dia hisap darahnya. Nah, kalau satu perbedaan jatah atau perbedaan banyak yang menghisap darah ini kelihatan ya. Kalau Necator americanus itu yang dewasanya itu bisa menghisap darah 0,03 mili per hari per satu cacing dewasa. Mau jantan mau betina perkiraannya 0,03 mili per hari per cacing. Yang bahaya ini yang Ankylostoma duodenal. Dia menghisap darah 5 kali lipatnya dari Necator americanus. Sekitar 0,15 mili per hari per cacing. Hidupnya panjang juga, panjang umur. Sekitar 2-5 tahun nih di usus. Bayangkan sepanjang hidup ini dia akan menghisap darah adik-adik. Ya. Sepanjang dia hidup dia akan menghisap darah. Kalau jumlahnya sedikit bisa asimptomatik. Kalau jumlah cacing yang banyak 100 cacing itu berarti sekitar 15 mili darahmu habis dimakan cacing per harinya. Ya. Sebulan bisa 450 mili satu kantong darah ya, lebih kurang. Jadi anemia gejalanya ya. Gejala kecacingan ini adalah anemia defisiensi zat besi. Ya. Jadi pengobatannya pun kita gunakan obat cacing plus suplemen penambah darah. Karena anemianya itu kita harus kasih suplemen penambah darah. Obat cacingnya sama. Lini pertama albendazole ya, seperti cacing Ascaris lumbricoides tadi. Jadi dia kalau sudah terinfeksi banyak nih antara 50 sampai 150 cacing, dia bisa kehilangan darah yang sedang sampai berat ya. Bisa menyebabkan kematian karena kegagalan jantung atau shock hipovolum ya. Ya, bisa mati terinfeksi cacing ini. Ini pengobatannya sudah tadi, terus vitamin zat besi, Fe, ferritin, terus vitamin D, vitamin C, kemudian albendazole itu diberikan ya, yang penting albendazole, kemudian untuk suplemen anemianya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tergambarkan perbedaan dari Ascaris dengan cacing tambang, hookworm. Hookworm itu cacing tambang. Jadi kalau Ascaris itu ngisep sari-sari makanan, kalau si
Cacing tambang itu menghisap darah. Ascaris itu terinfeksi lewat menelan telur yang matang. Kalau hookworm itu kita penetrasi larvanya. Jadi larvanya masuk ke dalam kulit. Kita langsung lanjut yang ketiga ya. Cacing Trichuris trichiura. Jadi saya mengajarkan ada 4 materi, Trichuris trichiura, hookworm, Ascaris lumbricoides, sama satu lagi Strongyloides stercoralis. Ada. Nah, ini hidupnya. Kalau tadi semuanya di usus halus, kalau yang ini di usus besar. Cacing cambuk atau cacing Trichuris trichiura ini di usus besar. Ya. Jadi dia bisa di sekum, di kolon, di rektum. Nah, muara dekat rektum itu cacing usus besar yang dekat dengan saluran perianal ya, dekat saluran anus. Ukurannya juga besar cacing yang ini. Kalau tadi hookworm cuma 1 cm, yang ini bisa sampai 4 cm ya. Jadi bisa dilihat kasat mata juga. Bentuknya bergelung-gelung seperti cambuk, makanya disebut cacing cambuk. Dia juga punya spikula, ekor badannya melekuk, vulvanya di pertengahan badan sama seperti hookworm, ekornya lurus kalau betina. Nah, ini dia seperti cambuk, tapi bagian anteriornya itu bentuknya langsing, ya, perhatikan gambarnya. Bagian posteriornya lah yang melebar, ya. Nih, jadi gagang cambuknya ini bagian posterior yang bergelung-gelung seperti serat kayu yang digergaji. Nah, itu bagian anteriornya. Ya, ini yang bergelung-gelung ini. Nah, ini. Ya. Ini bagian anterior, bagian posteriornya melebar. Ini bagian anterior, bagian posteriornya melebar dan melekuk kalau yang jantan. Ini bagian posteriornya biasa, lurus saja. Kalau yang ini melekuk karena ada ini yang jantan. Ini kloaka, yang tonjolan ini namanya spikula tadi ya. Kloaka ini saluran muaranya. Spikula ini alat kelaminnya, ya, organnya. Kalau kloaka ini salurannya. Nah, di saluran ini ada alat kelamin jantan yang namanya spikula. Nah, ini bentuk telurnya. Telurnya lonjong seperti tong. Nah, tong itu adalah wadah air ya, gentong, tong ya. Nah, kenapa disebut tong? Dulu gentong wadah air terbuat dari kayu ya, yang bentuknya bagian bawah dan atasnya itu lebih kecil dibandingkan bagian diameternya dibandingkan bagian tengahnya, makanya seperti tong kayu itu. Di ujung-ujungnya itu ada yang namanya tutup mucoid plaque atau bipolar prominence. Nah, ini yang khasnya pada Trichuris trichiura. Di kedua kutubnya ada yang namanya tutup mucoid plaque atau bipolar prominence ya. Dindingnya 2 lapis saja. Isinya sel, kalau yang sudah matang isinya larva. Nah, ini siklus hidupnya lebih simpel, lebih sederhana dibanding Ascaris dan hookworm. Jadi dia begitu tertelan telur yang matang, maka dia akan keluar nanti larvanya karena asam lambung ya, esok jadi cangkang telurnya pecah karena asam lambung, larvanya keluar. Dia tidak ikut aliran darah dari esofagus, lambung, kemudian usus halus, kemudian ke usus dalam organ pas pembuluh darah. Dia turun-turun aja terus sampai ke daerah sekum ya.
Jadi pemeriksaannya juga persomatik, tidak ada gejala apa-apa, kecuali berat, ya jumlahnya banyak, terus ada faktor predisposisi yang lain, misalnya si pasien tumor abdomen atau ada gangguan pada perutnya sehingga dinding otot abdomennya itu lemah. Jadi sudah jumlahnya banyak, infeksinya berat, terus tekanan di abdomennya juga tinggi, maka juga bisa menyebabkan prolaps rektum. Ya, prolaps rektum. Dia banyak nempel di lumen rektum, menyebabkan prolaps rektum. Prolaps rektumnya itu sebenarnya bukan karena dinempel, tapi karena adanya gejala diare yang intermittent. Nah, gejala diare yang intermittent, gejala apa yang maksud gejala intermittent? Diare. Dari diarenya terus-menerus, terutama pada malam hari. Dan bisa banyak, bisa sampai 10 kali per malam itu ya. Juga menyebabkan prolaps rektum. Disposisi. Nah, jadi rektumnya itu nonjol keluar. Ya, nonjol keluar dari anus. Nah, tidak ada gambar ya saya. Oh, tidak ada ya. Di tempat lain saya taruh gambarnya. Nah, ini siklus hidupnya sudah trioris ya. Pengobatan kita dengan albendazole. Biasanya tidak dosis tunggal, tapi diberikan 3 hari berturut-turut. Karena cacing ini juga agak lengket ya, masuk kepalanya sampai ke mukosa lumen rektum. Jadi lengket, jadi dia butuh beberapa kali dosisnya ya, untuk zat aktifnya nyampai ke mukosa usus juga. Nih. Oke. Terus ada yang kalau nanya, dok, kalau misalnya kita minum obat, hancur enggak cacingnya? Tidak ya, keluar ya, apalagi untuk cacing Ascaris lumbricoides. Itu kelihatan cacing utuh yang keluar ya. Nah, ini nanti diajarkan sama dokter kita lewatkan yang ini. Kemudian yang terakhir Trichostrongylus strongyloides stercoralis. Waduh, bentar ya. Agak ini ya, error. Terus saya klik. Error ya. Saya stop share screen dulu. Oke, yang ke toilet silakan ke toilet. Saya ulang lagi ya. Lanjut ke ya cacing yang keempat, Strongyloides stercoralis. Ini namanya treatworm ya. Cacing ini tidak mengeluarkan telur. Jadi sifatnya beranak, Dek. Nah, tolong digarisbawahi. Nanti ada pertanyaan, cacing apakah yang atau ciri khas dari cacing Strongyloides stercoralis adalah misalnya. Jadi salah satu ciri khasnya adalah bersifat vivipar. Jadi dia melahirkan larva. Telurnya ada dalam uterusnya. Ketika matang dia langsung melahirkan larva ya. Kemudian ciri khas yang lain ya, dia punya esofagus yang panjang ya. Kemudian esofagus yang panjang itu berbentuk bulbus. Jadi seperti biji tasbih. Biji tasbih, tahu ya biji tasbih. Jadi bentuknya bulat-bulat. Bulbus ya, itu ciri khasnya lagi. Kemudian ciri khas yang kedua, kenapa nggak mau deh? Bentar. Ulang lagi, dia error ini. Bentar ya. Oke, errornya oke. Ciri khas yang kedua, Strongyloides stercoralis ini punya 3 siklus hidup. Ya, jadi
kita terinfeksi dengan cara si cacingnya itu penetrasi, larvanya penetrasi ke kulit seperti hookworm, terus bisa juga terinfeksi autoinfeksi. Nah, autoinfeksinya bagaimana nanti kita lihat di gambar siklus hidupnya ya. Error share screen-nya, tunggu sebentar. Nah, nggak mau di ini dia ya. Saya tutup dulu. Saya buka lagi. Oke, saya lanjut aja dulu sebelum ininya terbuka ya, PPT-nya. Ini mati dia PPT-nya. Apa? Tidak bisa diklik. Ya, tadi ya, jadi selain vivipar, kemudian dia punya esofagus yang berbentuk seperti tasbih, bulbus, kemudian dia punya 3 siklus hidup. Nah, kita terinfeksi dengan akibat adanya penetrasi larvanya ke dalam kulit kita atau dengan cara autoinfeksi. Jadi larva yang ada di daerah anus, di daerah perianal, ketika tidak dibersihkan dengan baik ya, ketika selesai BAB, maka larva tadi akhirnya masuk lagi ke migrasi lagi dari rektum menuju usus halus kembali ya. Dan akhirnya dewasa di sana. Itu siklus autoinfeksinya. Saya coba dulu lagi. Sudah kelihatan, Dek? Sudah, Dok. Saya tinggal sedikit lagi kita dari sinilah. Nanti saya edit dulu ya, yang masuk non STH saya hapus dulu, baru nanti saya kirim ke adik-adik ya. Ini banyak karena ada non STH-nya juga. Nah ini ya siklus hidupnya. Jadi dia sifatnya vivipar. Nah ini bentukan gambar ini yang esofagus bentuk bulbus di sini. Ini. Kemudian ini telurnya, tapi telurnya ini ada dalam uterusnya. Jadi kita tidak akan menemukan telur di dalam tinja. Tapi kalau kita menemukan dewasa, terus di black dewasanya, di black uterusnya baru ketemu tuh telurnya ya. Nah ini siklus hidupnya tadi yang ciri khasnya dia memiliki 3 siklus hidup. 1 siklus hidup siklus hidup non parasitik, dia hidupnya di tanah. Kemudian siklus parasitik, dia yang larva filariformnya menginfeksi manusia. Kemudian siklus autoinfeksi. Autoinfeksi ini tadi ketika larva rhabditiformnya di daerah perianal atau anal atau anus, di mana BAB-nya tidak dibersihkan dengan baik, masih ada leket di situ, maka nanti dia setelah menjadi larva filariform di dalam perianal itu dia balik lagi, ya migrasi lagi menuju usus halus dan dewasa di sana menuju intestinal ya, menuju usus halus dan dewasa di sana. Itu siklus autoinfeksi. Pengobatan ini biasanya dia ada muncul diare ya, terus kemudian ada gejala nyeri perut, konstipasi juga bisa ya, sedikit anemia ya, anemia ringan. Ini jarang, biasanya tidak terdeteksi pada orang-orang sehat ya. Tapi kalau orang-orang dengan imunokompromis, kalau kita periksa tinjanya, itu biasa ada insiden kemungkinan terjadinya infeksi Strongyloides ini, stercoralis ini ya. Jadi pada pasien-pasien imunokompromis itu biasanya baru ditemukan. Jarang kasusnya kalau di sekitar. Tapi kalau Ascaris, hookworm, nah itu memang endemisitasnya tinggi ya. Kasusnya banyak, trichuris juga. Tapi kalau Strongyloides jarang kasusnya dan biasanya ditemukan agak banyak di orang-orang dengan imunokompromis.
Oke, nah bisa juga karena infeksi nosokomial di rumah sakit. Dia dirawat dengan imunokompromis, kemudian ada pasien yang menderita strongyloidosis asimptomatik, terinfeksi jadi simptomatik di dia ya. Tadi. Yang terakhir, Trichostrongylus species. Nah, Trichostrongylus species ini adalah zoonosis cacingnya. Jadi sebenarnya dia habitatnya ada di usus halus hewan-hewan herbivora. Jadi dia bisa menginfeksi sesama hewan herbivora. Di kita aksidental, ya, tidak sengaja masuk dan akhirnya kita menjadi khusus definitifnya. Nih, bentukan telurnya sama seperti hukum, satu lapis transparan. Ya. Jadi kalau ketemu telur yang satu lapis transparan, bisa hukum, bisa Trichostrongylus. Hanya saja Trichostrongylus ukurannya lebih besar, sekitar 100 mikron. Kalau ukuran telur hookworm itu antara 50 sampai 60 mikron. Jadi dia hampir 2 kali lipatnya ya ukurannya. Oke. Kemudian dia predileksinya ya di daerah-daerah yang ada peternakannya, peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan domba ya. Karena memang habitatnya dia di domba, biasanya di domba atau kambing ya. Jadi kalau yang kena petaninya ya peternaknya kemungkinan ya bukan hukum tapi Trichostrongylus. Atau kalau pekerja tambang, pekerja pabrik, perkebunan sawit, nah itu bisa juga kemungkinan cacing yang ketemu telur hukum ya. Lihat dulu lokasi insidensinya. Dia lokasinya di mana? Kalau kita ketemu telur yang mirip-mirip ya. Nah, ini siklus hidupnya. Ini sapinya gambar, ini dombanya ya. Nah, dia makan rumput, telurnya dikeluarkan bersama tinja oleh si sapi itu sendiri, nanti sapinya makan rumput, ya terinfeksi lagi. Ya. Atau larvanya nih, bisa dua, bisa satu, bisa telur, bisa larva. Jadi dia kalau hookworm itu hanya penetrasi larva. Kalau telur juga bisa tertelan lewat rumput-rumputan ini. Nah, kalau kita tidak sengaja tertelan lewat lalapan-lalapan seger, ya. Di mana lalapan seger itu mungkin baik memakai kotoran sapi dan kotoran kambing ini untuk pupuknya ya. Nih, dia menelan makanan yang terkontaminasi larva. Kita menelan makanan yang terkontaminasi larva. Nah, ini macam-macam Trichostrongylus, banyak spesiesnya ya. Ya, di kita kram perut, kemudian diare ya. Jadi kalau diare terus-terusan, kram perut, tidak ada gejala lain penyerta ya mungkin curiga ke sini. Oke, ini selesai semua. Nanti saya berikan PPT-nya setelah